Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama di program linier itu adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ini bukan materi pertama ya, ini pengantarnya dulu. Materi prasyarat untuk mempelajari program linier, materi prasyaratnya harus paham dulu cara menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini ada pertidaksamaan. Kalau ada pertidaksamaan, artinya tidak akan lepas dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Pasti keempat tanda ini akan selalu ikut di pertidaksamaan linier dua variabel. Ini ada dua variabel, artinya variabelnya ada dua. Biasa kita pakai variabelnya X dan Y. Misal contoh, gambarlah grafik dari 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, kita akan menggambar grafik dari 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Langkah-langkah untuk menggambar grafik dari 3X dari pertidaksamaan 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Langkah pertama itu kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Kalau persamaan artinya tidak ada lagi tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Kalau persamaan artinya tandanya menjadi sama dengan 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Setelah diubah ke dalam bentuk persamaan, langkah selanjutnya carilah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita buatkan tabelnya. Ini untuk membantu ya, membuatkan tabelnya. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, artinya X-nya itu adalah 0. Nah, X0 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Kita substitusikan 3X, X-nya 0 ditambah 5Y sama dengan 15. 3 kali 0, 0, jadi 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 bagi 5, 3. Jadi Y-nya itu adalah 3. Maka koordinat titiknya jadi 0,3. Ini baru titik potong terhadap sumbu X. Sekarang satu lagi titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y artinya Y-nya itu sama dengan 0. Langkahnya sama seperti ini. Ya, 3 kali X, 3X ya, maaf, ditambah 5, Y-nya sekarang 0, sama dengan 15. 3X sama dengan 15 dan X sama dengan 5. Maka X-nya adalah 5. Jadi koordinat titiknya 5,0. Nah, setelah kita punya koordinat titiknya, ada 2 buah koordinat titik, baru kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menggambar garisnya, menggambarnya pada diagram Kartesius. Nah, Kartesius ya. Pada diagram Kartesius itu pada sumbu X dan sumbu Y. Kita buatkan dulu diagramnya. Ini harus lurus ya.
ini sumbu X, lalu ini sumbu Y, ini titik pusatnya 0,0. Kita punya dua buah titik 0,3 dan 5,0. Nah, untuk 0,3 dulu. 0,3 itu artinya X-nya 0, X-nya 0 artinya di sini X-nya 0, Y-nya 3 ke atas. 1, 2, 3. Ini titik Y 3. Maka ini adalah koordinat 0,3. Nah, ini koordinat 0,3. Satu lagi koordinat 5,0. X-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini koordinat X5. Y-nya 0, maka ini koordinat titik 5,0. Ada dua buah titik di sini. Dari dua buah titik kita bisa membuat sebuah garis. Kita tarik garisnya. Dari dua buah titik. Nah, garis ini kita kasih nama garis ini itu namanya garis 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Ini baru persamaan garisnya. Yang diinginkan adalah gambar grafik pertidaksamaan. Tadi gambar grafik pertidaksamaannya apa ya? Coba kita cek. Ya, kita simpan aja di sini ya, tulis lagi biar kelihatan. Kita akan menggambar grafik 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Sama dengan 15. Nah, wilayah yang mana yang kurang dari sama dengan 15? Caranya cukup mudah nih. Diagram Kartesius ini sudah terbelah menjadi dua nih, bagi dua bagian sama garis 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Ada yang berada di bawah garis, ada yang di atas garis. Sebetulnya titiknya boleh saja bebas, titik yang mana saja, tapi yang lebih mudah kita ambil saja titik 0,0 karena kalau kita menjumlahkan, menghitung dengan 0 itu lebih mudah. Kita cari yang ini ya, yang 0,0. Yang 0,0 kita substitusikan sini. 3 X-nya 0 ditambah 5, 0. Nah, ini tanda ini jangan dulu diisi, kasih titik-titik 15. 3 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0. 0 titik-titik 15. Nah, ini tandanya yang cocok apa? 0 kurang dari, lebih dari, sama dengan? Ya, betul. Kurang dari 15. 0 itu kurang dari 15. Artinya wilayah yang koordinatnya 0,0 yang berada di bawah garis ini, di bawah garis 3X ditambah 5Y sama dengan 15 ini, wilayahnya kurang dari atau lebih kecil. Maka kalau ini yang kurang dari, yang atasnya adalah lebih dari. Ya, udah mudah. Jadi mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya? Ya, yang merupakan daerah penyelesaian yang diinginkan adalah kurang dari sama dengan 15. Nah, yang ini. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang berada di bawah garis. Nah, ini yang kita arsir daerah penyelesaiannya. Nah, ini ya semuanya kita arsir. Ini merupakan DHP-nya. Tuh, DHP-nya ini. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambarnya ini. Nah, di sini nih gambarnya. Nah, ini. Ini Ibu sudah buat di sini. Coba ya. Nah, ya, bisa dilihat ya. Ini tadi persamaannya yang tadi. Persamaannya 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Ini adalah garis 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Lalu yang ini, nah ini bisa terlihat bahwa daerah ini yang berada di bawah garis itu adalah daerah 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15 yang diarsir itu. Bisa membedakannya? Tuh. Kalau ini baru garisnya, berarti yang bawahnya itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang atasnya bukan daerah himpunan penyelesaian, tapi tidak selalu yang diarsir itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Itu hanya penanda saja antara daerah penyelesaian sama yang tidak. Bisa saja misalkan yang kita menginginkan
yang diarsirnya itu yang bukannya. Misalkan yang diarsirnya itu yang bukannya, misalkan kebalikannya. Nah, seperti ini boleh saja seperti ini. Ini berarti yang diarsirnya merupakan yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, tapi nanti harus dikasih keterangan. Misalkan mau yang arsirannya DHP boleh, mau yang merupakan mau yang daerah himpunan penyelesaiannya mau yang kosong boleh. Jadi tidak jadi masalah ya. Jadi tidak selamanya yang arsiran itu merupakan DHP. Kalau ini yang arsiran bukan merupakan DHP-nya. Kalau mau DHP-nya diarsir, boleh, tidak jadi masalah. Itu hanya untuk membedakan saja. Ya, itu saja untuk pertidaksamaan linear. Oh ya, sekarang kita balik posisinya. Satu lagi ya. Sekarang bagaimana kalau kita balik posisinya? Kita punya contoh yang kedua. Yang kita punya sekarang itu adalah gambarnya. Misalkan koordinatnya di sini 4,0 ya. Bukan 4,0, salah. Masa 4,0 di situ. Salah. Masa 4,0 di sini. 4,0 itu ini bukan 4,0. Kalau yang ini Y ya. Yang ini X. Ini koordinat pusat 0,0. Misalkan di sini. Di sini misalkan 2,0, maka di sini 0,4. Nah, kita tarik garis. Daerah arsirannya misalkan ini. Kita kasih tanda di sini yang diarsir merupakan DHP. Jadi DHP-nya yang diarsir ya. Berarti ini yang bukan. Nah, carilah sekarang pertidaksamaannya. Untuk mencari pertidaksamaannya cukup mudah. Nih, lihat ini titiknya 4 ya pada sumbu Y, tapi bukan 4Y. Jadi namanya 4X gitu. Ditambah karena X-nya sekarang positif 2. 2 apa? Bukan 2X, tetapi 2Y sama dengan 4 kali 2, 8. Nah, ini baru persamaan garisnya. Lalu tanda pertidaksamaannya bagaimana? Nih, lihat DHP-nya ini. DHP-nya beradanya di atas ya. Lihat dikontrol lagi ininya nih untuk 0,0. Kita substitusikan dulu yang 0,04 kali X-nya 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan, jangan ditulis sama dengan dulu ininya. Ya. Titik-titik 8. 0 sama 8, tandanya bagaimana? Ya, kurang dari. Artinya wilayah 0 ini adalah kurang dari. Maka kalau ini kurang dari, jadi yang ini lebih dari. Maka pertidaksamaannya menjadi 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Nah, inilah pertidaksamaan dari gambar ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.